Baik, perkenalkan saya Niwayan Siska Purnamadewi dengan 3 NIM akhir 116. Jadi di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam pembuatan penjadwalan menggunakan software Microsoft Project. Jadi pertama-tama itu kita, ke menu file dulu untuk, men-setting beberapa hal, kemudian option. Nah, di sini, bisa diklik untuk display dan dipastikan untuk currency-nya itu menggunakan mata uang, rupiah dan desimal digitnya di sini bisa diatur. Kalau di sini saya menggunakan, 2 digit di belakang koma. Baik, kalau sudah, klik OK. Nah, di sini bisa dimasukkan untuk, eee, daftar pekerjaan yang direncanakan. Misalnya, yang pertama itu ada rapat mingguan. Kemudian ada pekerjaan persiapan dan di sini bisa diperlihatkan untuk sub-sub pekerjaan lainnya yang masih termasuk ke dalam pekerjaan persiapan. Misalnya, eee, pekerjaan pembersihan lapangan. Ya mungkin untuk mempersingkat waktu, karena kebetulan sebelumnya juga saya sudah membuat daftar pekerjaannya di Excel, eee, mungkin bisa di-kopas langsung saja di kolom task name ini, seperti itu. Nah di sini, bisa dilihat kalau, setiap unit pekerjaan masih, belum diinden atau masih sejajar penempatannya, sehingga untuk memberikan inden itu bisa di-blok seperti ini, kemudian diklik bagian inden. Oke, selanjutnya, mungkin bisa ditentukan terlebih dahulu untuk,
kapan waktu mulai proyek atau kapan proyek ditargetkan selesai. Jadi caranya itu bisa klik ke project, kemudian project information. Jadi di sini ada opsi start date dan juga finish date, bisa dipilih apabila eh, yang diketahui itu adalah waktu proyek yang akan dimulai, yang direncanakan itu, maka bisa diisi pada kolom start date ini. Namun, apabila ingin menargetkan kapan proyek tersebut diharapkan selesai, maka dapat diisi pada kolom finish date. Kalau saya mungkin akan mengisi pada kolom start date, misal proyek akan dimulai pada 1 Januari 2026. Jadi tinggal diklik saja di sini dan dipastikan bahwa schedule from ini project start date. Kemudian tinggal klik OK. Kemudian lanjut ke membuat daftar hari libur. Tinggal ke menu change working time. Kemudian di sini bisa membuat list kapan saja hari libur selama proyek berlangsung. Klik, kemudian misal di sini tanggal 31 Desember sampai 1 Januari itu merupakan hari libur dan cuti untuk tahun baru. Jadi bisa dituliskan di sini.
Baik, kalau, sudah semua terinput bisa diklik oke, kemudian bisa di, eee, kembali terlebih dahulu ke tas, kemudian klik auto schedule, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan memasukkan predesesor untuk setiap pekerjaan. Baik, kalau sudah semua terisi untuk predesesornya, selanjutnya, kita bisa ke Gantt chart, kemudian pilih resource sheet. Nah, di halaman ini kita bisa input sumber daya yang sekiranya akan kita pakai nanti saat, eee, pelaksanaan. Mulai dari, sumber daya manusianya, sumber daya materialnya, dan lain sebagainya. Kita bisa input di sini di resource name. Contoh, yang pertama itu ada
mandor misal, kemudian eh, kepala tukang batu. Kebetulan di sini saya juga sudah membuat jadwalnya pada Excel, jadi mungkin untuk mempersingkat waktu bisa langsung saya kopas saja. Nah, ini sudah terkopas semuanya. Namun kalau misalnya ingin di-input satu persatu itu juga bisa. Eh, Kemudian di sini kalau misalnya kita lihat untuk sumber daya materialnya, tipenya masih dalam bentuk work atau pekerja. Nah, di sini kita bisa ubah dulu untuk sumber daya material, type-nya itu menjadi material. Bisa dengan cara di blok terlebih dahulu, kemudian information. Nah, di sini type-nya diubah ke material. Nah, kemudian di sini di samping kolom tipe ini ada kolom material label. Di sini kita bisa inputkan untuk satuan dari setiap sumber daya. Misalnya untuk sumber daya bahan khususnya kayu bakisting ini kita hitungnya per meter kubik misal. Jadi kita bisa buat di sini meter kubik, dan seterusnya. Disesuaikan lagi dengan sumber daya yang kita input. Selanjutnya, kalau sudah terinput semua untuk material labelnya, selanjutnya kita bisa masukkan untuk standar rate dari setiap sumber daya. Misalnya untuk mandor, itu harga satuannya adalah 200.000. Kita bisa inputkan di sini. Kepala tukang batu, misal kita input di sini 170, 185.000. Untuk overtime rate ini boleh dikosongkan, namun apabila ingin mencantumkan atau input harga apabila pekerja tersebut lembur, bisa dimasukkan pada overtime rate ini. Namun apabila tidak, juga tidak masalah, jadi hanya opsional. Kemudian untuk sumber daya materialnya juga dimasukkan.
Oke, jadi apabila di sini sudah semua ter-input untuk, harga pada sumber daya, selanjutnya, kita lanjut ke bagian gancar. Kemudian kita, masukkan di sini jumlah tiap sumber daya yang diperlukan untuk tiap-tiap pekerjaan. Kita masukkan pada kolom resource name pada gancar. Nah, misal, pada pembersihan lapangan, kita mau input misal pada, pembersihan lapangan ini kita input dia dalam, eee, mandor 1, kemudian pekerjanya 2. Nah, kita bisa atur di sini unitnya 2, maka sudah akan langsung, ter-input. Baik apabila, sekiranya untuk jumlah sumber daya yang diperlukan sudah ter-input semua, selanjutnya kita bisa melihat report untuk, perencanaan penjadwalan yang kita sudah buat. Oke, mungkin, kalau misalnya sudah ter-input semua untuk kebutuhan sumber dayanya, kita bisa klik report, kemudian, klik cost, kemudian cash di sini, setelah kita klik report, kemudian, eee, cost dan kita klik cash flow-nya, maka di sini kita sudah dapat melihat, untuk kurva S-nya. Di sini terlihat kurva S-nya kurang bagus, mungkin, dari sisi step-step pekerjaannya, kemudian resource yang di-input juga, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki lagi. Dan selain kita bisa melihat output berupa kurva S, di sini juga kita bisa melihat untuk, eee, cost overruns-nya, detail biaya berdasarkan setiap pekerjaan, dan lain sebagainya. Baik, mungkin sekian langkah-langkah yang dapat saya sampaikan terkait, penjadwalan menggunakan software Microsoft Project. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.